Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada waktunya? Ada. Boleh yang ingin mewawancarai Mas tentang seputaran tikus yang berkeliaran di Ya rumah? memang tikus boleh. Tikus ini masya Allah, ini Raden ini masya Allah. Sila. Ya. Apakah tikus sering mengganggu di rumah Mas? Ya kalau masalah tikus ya banyak itu tikus di rumah mengganggu banget itu. Tikus setiap hari itu berlari-lari buat. Bagaimana cara penanganan yang dilakukan untuk menanggulangi keberadaan tikus Nah di caranya rumah Mas? kalau saya menanggulangi tikusnya ada dua caranya. Yang pertama pakai kertas tapi ada lemnya di atasnya. Nah kedua tuh pakai perangkap tikus. Biar jumlah tikus di rumah saya makin berkurang karena meresahkan gitu. Ya. Soalnya hampir dari beberapa tahun yang lalu hampir ijazah SD saya tuh hampir dimakan sama tikus. Iya makanya tikus tuh meresahkan lah, apalagi kotorannya itu sangat meresahkan, itu berjejer di mana-mana, entah itu di atas meja atau di dalam lemari atau di mana, meresahkan benar. Nah itu. Apakah Mas tahu penyakit yang dapat disebabkan oleh kotoran tikus itu sendiri atau tikus itu? Nah sejauh ini belum tahu sih. Boleh saya Boleh. menjelaskan? Boleh. Ada beberapa penyakit sih yang dapat disebabkan oleh kotoran tikus sama tikus itu sendiri. Ya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa penyakit itu. Pertama itu nama penyakitnya itu leptospirosis. Iya. Itu dikenal dengan penyakit whale, bakteri yang dibawa oleh tikus itu dan menunjukkan infeksi kepada manusia itu sendiri, manusia yang terkena. Infeksinya itu kayak gimana tuh infeksinya? Biasanya nanti kalau udah terkena sama penyakit itu saat terinfeksinya itu manusia itu akan merasakan sakit kepala, pusing, demam, muntah, ruam, dan nyeri otot. Terus penyakit yang lainnya itu namanya salmonellosis. Penyakit yang berasal dari kotoran tikus itu juga. Kotoran tikus? Sama urinnya, air kencingnya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apakah ada waktunya? Iya, ada. Yang ingin mewawancarai Mbak seputaran tikus yang berkeliaran di sekitaran rumah Mbak. Ya, boleh. Sebelumnya apakah di sini ada banyak tikus? Banyak banget. Oh gitu. Apakah tikus sering mengganggu di rumah Mbak? Sering sekali. Apalagi kalau malam kan, kebanyakan tikus itu kan kalau kita udah tidur, lampunya mati, kebanyakan itu udah masuk kamar. Terus apalagi di bagian atas sapu lantai kita itu suka lari-larian kan, jadinya otomatis debu itu turun. Atau enggak makanan di atas meja pasti habis kalau pagi-pagi dibiarin di atas meja, nggak dimasukin dalam lemari. Bagaimana cara Mbak menanggulangi keberadaan tikus di rumah Mbak? Maksudnya? Cara penanganan Mbak supaya tikus-tikusnya itu berhenti. Oh di sini ya paling kayak ada kan sekarang yang perangkap tikus juga yang kayak selembar kertas yang ada lemnya itu dah. Atau enggak kalau dia racun tikus gitu dah. Yang penting juga kita tuh nggak ganggu dia, sama biarin dah dia yang ribet kayak gitu. Besok aja pasti lama-kelamaan bakal hilang sendiri. Begitu. Ya kamu. Mbak tahu tidak penyakit yang dapat disebabkan oleh tikus itu sendiri? Enggak, apa Mbak bisa jelasin? Saya akan menjelaskannya sedikit ya. Ya. Setahu saya aja. Penyakit itu biasanya dikenal dengan penyakit whale namanya, atau leptospirosis. Yang kayak gimana itu Mbak? Bakterinya itu dibawa oleh tikus itu sendiri
dan menunjukkan infeksi kepada manusia. Berarti parah ya? Ya begitulah. Biasanya leptospirosis itu ditularkan dari urin atau feses atau kotoran tikus itu sendiri yang masuk ke dalam membran mukosa atau mulut. Saat manusia terinfeksi oleh penyakit itu, nanti manusia itu sendiri akan merasakan sakit kepala, atau pusing, demam, terus muntah-muntah, sakit perut, dan nyeri otot. Tahu sendiri kan kayak gimana nyeri otot, pegal-pegal gitu. Terus penyakit lainnya itu juga nanti ada namanya salmonellosis. Penyakit ini yang berasal dari tikus itu sendiri, kayak itu tadi urinnya sama kotorannya.